Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran role playing atau bermain peran oleh saya, Laudri Bayu Andriansah, dengan NIM 207190028. Pengertian bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran dari dalam kelas atau pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap peran tersebut menurut Indra Suara tahun 2011. Kemudian dari bermain peran itu memiliki tujuan, yakni menurut Saiful, tujuan pembelajaran bermain peran adalah 1. Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. 2. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. Yang ketiga, dapat belajar bagaimana cara mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Yang selanjutnya, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian, langkah dalam bermain peran ketika pembelajaran berlangsung, yakni misal dalam sebuah kelas hari ini bertepatan dengan mata pelajaran IPA. Maka langkah pertama yang perlu diambil oleh seorang guru adalah menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran bermain peran kepada peserta didiknya. Yang kedua, kemudian guru menunjuk beberapa siswa untuk menjadi pemeran dalam metode pembelajaran tersebut. Kemudian, guru hendak memilih topik yang menarik untuk dijadikan sebuah bahasan dalam kegiatan bermain peran. Yang selanjutnya, kemudian guru harus menceritakan sekaligus menjelaskan tentang materi yang diangkat dan mengatur adegannya. Jadi, di sini guru memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu atas materi yang akan dibahas dalam peran nantinya. Kemudian, siswa yang tidak bertugas peran atau tidak mendapatkan peran, maka harus menjadi penonton yang aktif dan interaktif. Dalam artian, di sini melihat dan menyaksikan serta mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya adalah apabila siswa kesulitan berdialog, maka guru harus memancing siswa agar lancar dalam berdialog. Dan selanjutnya, setelah berjalan dan mencapai keadaan yang klimaks, maka bermain peran diberhentikan agar dapat dijadikan bahan diskusi. Selanjutnya, diskusi dengan mengadakan tanya jawab antara siswa untuk membahas dan menyimpulkan materi pembelajaran. Menurut Soeharto tahun 1997. Baik, selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembelajaran bermain peran ketika di dalam kelas. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah hari ini siswa kelas 7 sedang belajar mata pelajaran IPA. Dengan tema bahasannya adalah campuran zat. Campuran merupakan reaksi kimia antara zat pelarut dengan zat terlarut. Pengertian campuran itu sendiri adalah gabungan antara satu zat pelarut dengan zat terlarut, yang mana campuran dibedakan menjadi dua jenis, yakni campuran homogen, campuran zat yang dapat terlarut sempurna oleh zat pelarutnya. Dan yang kedua ada campuran heterogen, yakni campuran zat yang tidak dapat terlarut dengan sempurna oleh zat pelarutnya. Nah, fokus bahasan kita kali ini ada pada campuran homogen, yakni campuran yang dapat terlarut sempurna oleh zat pelarutnya. Baik, selanjutnya adalah untuk mempermudah guru menunjuk beberapa siswa dengan pembagian peran dan tugas. Misalnya, kita mengambil siswa
beberapa siswa untuk dijadikan sebagai pemerannya. Di sini kita mengambil 4 siswa ya. Nah, di sini Anton yang memakai baju hijau itu akan berperan sebagai wadahnya. Nah, kemudian ada Andi yang memakai kaos merah, maka ia akan berperan sebagai pelarutnya atau air. Kemudian pemeran yang selanjutnya adalah Siska yang akan berperan sebagai zat terlarut. Dan kemudian yang keempat ada Anggi dengan baju warna biru berperan sebagai pembaca naskah atau narator. Nah, itu untuk pembagian peran sebelum pembelajaran bermain peran tersebut dimulai. Oke, kita mulai pembelajaran bermain peran, yakni kita mulai dari narator. Narator akan membacakan sedikit epilog sebagai pengantar dalam proses belajar bermain peran. Narator, dalam membuat campuran, terdapat sebuah wadah dan zat yang akan dicampurkan. Nah, jadi wadah, ini dia, aku adalah wadah. Biasanya aku digunakan untuk menampung suatu benda. Seperti halnya benda cair, aku dapat diisi dengan air. Kemudian air diisikan ke dalam wadah dan masuklah air. Aku adalah air. Air sangat diperlukan oleh makhluk hidup di dunia ini sebab aku adalah komponen kehidupan yang sangat penting. Aku akan menjadi pelarut universal pada saat dicampur dengan zat terlarut lainnya. Nah, jadi setelah air datang maka air akan dimasukkan ke dalam wadah dan terbentuklah air yang ada di dalam wadah. Oke, untuk selanjutnya, setelah air diisikan ke dalam wadah, kemudian sesi pertama datanglah sirup yang sangat lezat untuk dijadikan minuman. Nah, jadi sirup masuk, kemudian aku adalah sirup. Sirup merupakan zat cair yang memiliki rasa dan juga warna. Biasanya aku digunakan untuk campuran air minum agar menjadi minuman yang lezat. Aku bersifat kental dan mudah larut di dalam air. Nah, maka kemudian sirup dimasukkan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air tadi dan alhasil larutan pun berubah komponennya yang semula air saja dan sekarang menjadi air sirup. Nah, ini merupakan sesi yang kedua. Jadi, sirup dimasukkan ke dalam air yang ada di dalam gelas tadi dan akhirnya terbentuklah larutan air sirup. Oke, selanjutnya narator. Setelah melakukan kegiatan tadi, maka dapatlah kita mengetahui hasil dari campuran tersebut. Maka dapat kita lihat bahwa larutan tersebut adalah campuran homogen. Nah, di sini adalah klimaks daripada bermain peran tentang pemeranan campuran homogen. Oke, selanjutnya setelah kegiatan praktek bermain peran usai dan mencapai puncak pembahasan, maka guru hendak mengambil alih dan berujung pada pertanyaan interaktif kepada siswa. Sehingga pada akhirnya nanti sampai pada kesimpulan dari tema bahasan yang dipelajari hari ini. Nah, kemudian inilah contoh pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. Misalnya saja, dari hasil pemeragaan bermain peran tentang campuran, apakah yang terjadi pada sirup? Lalu, apa itu yang dimaksud dengan campuran homogen? Nah, kemudian berlanjutlah pada kegiatan diskusi interaktif antara siswa dengan siswa yang lainnya dan juga dengan guru. Nah, setelah mencapai tahap akhir dari diskusi, maka guru hendak menyimpulkan atau memberikan jawaban singkat atas dari pertanyaan yang dibuatnya tadi secara garis besar. Yakni, sirup akan bercampur dengan air secara merata, sehingga campuran homogen itu adalah campuran yang zat terlarutnya dapat larut dengan zat pelarutnya secara sempurna. Jadi, sirup merupakan campuran homogen.
Maka dapat disimpulkan bahwa tergabungnya larutan air dengan sirup akan membentuk campuran homogen atau campuran dengan larut yang sempurna karena tidak terlihat partikel-partikel yang terpisah dari satu larutan atau dengan larutan yang lainnya. Nah, itulah penjelasan singkat tentang bagaimana cara atau metode bermain peran. Terima kasih, dari saya ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.